29. Azan Isya telah berkumandang, siswa-siswi menuju ke pendopo untuk melakukan sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah mereka beristirahat sebentar di dalam tenda sambil menunggu acara api unggun. Manohara dan Diva ada di dalam tenda berdua karena Tisa sedang memasak mie instan di luar tenda. "Mano, mau nanya," ujar Diva. "Nanya apa, Div?" "Biasanya langsung nanya tanpa izin, mau nanya segala," jawab Manohara sambil memasukkan handuknya ke dalam tas. "Kan kamu lebih berpengalaman nih, Mano. Nah aku mau nanya, kalau kita ketemu cowok terus jantungnya berdebar itu jatuh cinta atau bukan?" tanya Diva malu-malu. "Hah, emangnya kamu lagi kayak gitu, Div? Sama siapa? Pas ketemu siapa? Cowok kelas kita?" tanya Manohara kaget sekaligus penasaran dengan cowok yang membuat jantung Diva berdebaran. "Apa sih, Mano? Cuma nanya doang juga." "Enggak usah nerocos gitu nanyanya," jawab Diva kesal. "Di kok kesal gitu?" jawab Manohara. "Ya abisnya aku nanya malah kamu balik nanya, nerocos lagi, udah kayak petasan," ujar Diva. "Waktu pertama kali aku lihat Ramli di kelas itu, aku juga gitu, Div, jantungnya berdebar kencang gitu," jawab Manohara sambil membayangkan pertemuan pertamanya dengan Ramli. "Ah udahlah Div, malah flashback kan, nanti gagal move on," gumam Manohara. Tisa masuk ke tenda sambil membawa mangkuk berisi mie rebus yang aromanya sangat sedap. "Rumpi aja kerjaan kalian," celetuk Tisa. "Siapa yang ngerumpi?" Diva nih nanya soal jantungnya ujar Manohara, namun belum selesai ia menjelaskan karena mulutnya dibungkam oleh tangan Diva. "Enggak, jantungnya tuh deg-degan gitu loh Tis kalau dibuat lari," celetuk Diva sambil mencubit tangan Manohara dan melepaskan bungkamannya dari mulut Manohara. "Sakit Div," ujar Manohara kesal. Tisa menikmati mie rebus bikinannya. "Mau enggak Div, men?" Tisa menawarkan mie rebusnya. "Enggak Tis, udah kenyang," jawab Manohara. Diva mengambil alat tulis dari tasnya. "Iya Tis, masih kenyang," ujar Diva. Diva mencoba menulis idenya untuk menampilkan sesuatu waktu api unggun di kertas. Apa ya, bingung?" gumam Diva. "Ngapain sih Div?" tanya Manohara yang masih sibuk merapikan tasnya. "Lo gimana sih Mano? Kan pas api unggun nanti kita disuruh menampilkan sesuatu sama Bu Ayi Roswati," jelas Diva. "Oh iya lupa," jawab Manohara panik, lalu ia langsung berpikir akan menampilkan apa. "Santai aja, kan enggak semua yang dipilih aja kan," ujar Tisa sambil menyantap sesuap mie rebusnya. "Ya siapa tahu dipilih, hayo lo belum persiapan apapun," gumam Diva. Di dalam tenda Janita and the Gang, Vela sedang menulis sesuatu dengan serius. "Lo nulis apaan sih Vel?" tanya Janita. "Nulis surat buat api unggun nanti, emangnya lo nggak nyiapin apa-apa Janita?" jawab Vela sambil terus menulis. "Gue entar spontan aja," ujar Janita santai. "Lagi pula kenapa nulisnya sambil senyum-senyum si Vel?" celetuk Fahira yang lagi memotong kuku kakinya. "Ya kan ini tulisan dari lubuk hati gue yang terdalam buat seseorang yang gemesin," ujar Vela sambil senyum-senyum sendiri. "Ih alay lo," celetuk Janita. "Sejak kapan lo bucin Vel?" tanya Fahira. "Sejak gue bertemu sang pangeran pujaan hati," jawab Vela. "Pangeran kodok kali," celetuk Janita sambil mengikat rambutnya. "Bukan, pangeran monyet yang benar," ucap Vela kesal karena diledek oleh Janita. "Hahaha, lo sendiri ya yang ngomong," ujar Janita sambil tertawa. Asteris, waktu sudah menunjukkan pukul 20. Malam ini akan diadakan api unggun dan beberapa penampilan dari siswa-siswi kelas 12. Mereka akan menghabiskan malam panjang ini dengan begadang. Siswa-siswi berkumpul mengelilingi kayu yang nanti akan dinyalakan dan menjadi api unggun. "Anak-anak, apakah kalian semua sudah siap untuk acara selanjutnya? Acara api unggun, apakah kalian sudah mempersiapkan diri untuk menampilkan sesuatu?"
ujar Bu Ai Roswati menggunakan toa. Sudah Bu, ucap murid-murid bersamaan. Kalau begitu kita sudah bisa mulai menyalakan api unggunnya. Tolong Ramli dan Angga bantu ibu menyalakan api unggunnya, ujar Bu Ai Roswati. Ramli dan Angga mulai menyalakan api unggunnya. Sedikit demi sedikit kayu-kayunya mulai terbakar menjadi api unggun yang dapat menghangatkan tubuh yang mampu membunuh dinginnya hawa malam hari ini. Karena api unggun sudah menyala dengan sempurna, siapa yang akan menampilkan penampilannya pertama? Sukarelawan ya, tawar Bu Ai Roswati kepada siswa-siswinya. Mas Nadim mengangkat tangannya. Saya Bu, ujar Mas Nadim. Baik Mas Nadim, silakan maju dan tampilkan penampilan yang terbaik, jawab Bu Ai Roswati. Mas Nadim kemudian maju dan mulai menampilkan sesuatu. Di sini, gue, Mas Nadim, mau menyanyikan sebuah lagu khusus buat sahabat gue, Manohara dan Diva. Terima kasih buat mereka karena udah mau menerima gue apa adanya sebagai sahabat, ujar Mas Nadim. Siswa-siswi bersorak dengan kencang. Manohara dan Diva bertepuk tangan dan terharu. Mereka tak menyangka bahwa lagu yang akan dibawakan Mas Nadim adalah persembahan untuk mereka. Mas Nadim mulai bernyanyi. Bersenang-senanglah, karena hari ini yang akan kita rindukan, di hari nanti sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah, karena waktu ini yang akan kita banggakan di hari tua. Sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Semua siswa-siswi ikut menyanyikan lagu yang dibawakan oleh Mas Nadim yang berjudul Kisah Klasik. Manohara dan Diva terharu, bahkan Diva meneteskan air mata. Manohara melihat Diva menghapus air matanya. Loh Div, kenapa nangis? Tanya Manohara. Aku terharu banget Mano, sayang banget sama Mas Nadim, ujar Diva sambil memeluk Manohara. Sayang, ujar Manohara sambil menaikkan satu alisnya. Diva tak sadar jika ia keceplosan berkata bahwa ia sayang dengan Mas Nadim. Maksud aku sayang sebagai sahabat gitu, jawab Diva sedikit panik. Asteris. Baik, itu tadi penampilan yang luar biasa, spektakuler dan bombastis dari bintang kelas 12 IPA 1, tepuk tangannya dong. Ujar Bu Ai Roswati sambil bertepuk tangan. Siswa-siswi bertepuk tangan. Bagus banget Dim, BTW kamu juga sahabat terbaik kita kok, ujar Manohara saat Mas Nadim kembali duduk di sebelahnya. Mas Nadim, so sweet banget, ujar Diva. Ramli yang melihat keakraban Manohara dan Mas Nadim pun sedikit cemburu, ia kesal. Udah, lo nggak usah kesal gitu, mereka itu cuma sahabat aja, lo bisa dapetin Manohara lagi kalau waktunya udah tepat, bisik Angga. Apa sih enggak, orang gue ngelihatin pohon itu bukan lihat Manohara, ujar Ramli sambil menunjuk pohon yang ada tepat di belakang Manohara. Ngapain lo ngelihatin pohon? Lihat kuntilanak, jawab Angga sinis. Ya siapa tahu ada, ujar Ramli. Gue doain lo beneran dilihatin Mbak Kunti, ujar Angga sambil menyilangkan tangannya. Amit-amit, doa lo jelek banget kayak muka lo, ledek Ramli. Asteris, siapa lagi yang mau menampilkan penampilannya? Tawar Bu Ai Roswati. Siswa-siswi terdiam. Lo sana Ram, ujar Didit. Kok nyuruh? Lo aja sana, gue batmut, jawab Ramli. Hala galau mulu hidupnya, ujar Didit. Siswa-siswi masih terdiam selama kurang lebih 7 menit lamanya. Sampai akhirnya, saya Bu, Vela angkat tangan dan maju ke depan. Janita dan Fahira kaget melihat Vela memberanikan diri untuk memperlihatkan penampilannya. Namun setelah itu Janita dan Fahira mendukung Vela dengan sorakan. Vela, sorak Fahira dan Janita. Di sini gue mau bacain surat, bukan surat sih, lebih tepatnya ungkapan yang ada di hati gue, ujar Vela sambil membuka kertas yang berisi surat tulisannya. Vela langsung membacakan surat tersebut. Hai lelaki tampan yang dingin layaknya kulkas berjalan, aku Vela, pengagum lo selama ini. Canda tawamu, senyuman manismu,
dan eloknya rupamu membuat hati ini selalu berdegup kencang saat melihatmu. Sejak saat itu, hatiku selalu ingin bersanding dengan hatimu, tapi sayangnya aku tak tahu isi hatimu. Apakah isi hati kita sama? Jika kamu tahu bahwa ini surat untukmu, terserah mau berkata apa, tugasku hanyalah menjadi pengagummu saja, tapi kuharap kau membalas perasaanku ini, perasaan yang selalu aku pendam, ujar Vela terharu. Siswa-siswi langsung bertepuk tangan dengan kencang dan berkata, "Cie." Vela kembali ke tempatnya di sebelah Janita dan Fahira sambil menghapus air matanya yang menetes saat membacakan surat singkatnya tersebut. "Gila lo keren banget Vel, siapa sih laki-laki yang bikin lo jadi keren kayak gini?" ujar Janita sambil bertepuk tangan. "Iya Vel, keren banget, beruntung laki-laki yang lo kagumi dapat perempuan yang lembut kayak lo," ujar Fahira. Gue keren ya, makasih ya," jawab Vela sambil memeluk Janita dan Fahira. Vela keren ya, ujar Tisa. "Kira-kira cowok yang dimaksud Vela siapa ya? Jangan-jangan Mas Nadim lagi," batin Diva overthinking. "Iya keren," jawab Manohara. "Tapi kira-kira siapa ya cowoknya?" "Mas Nadim, Ramli, cuma itu yang ganteng di kelas kita," ujar Diva kepada Manohara. "Ganteng itu relatif Div, enggak bisa diukur, tergantung siapa yang melihatnya. Semua cowok bakal ganteng di mata cewek yang tepat, begitu pula dengan cewek yang bakal kelihatan cantik di mata cowok yang tepat. Lagi pula enggak usah kepo deh, bar jadi urusannya Vela sendiri," ujar Manohara. Iya deh," jawab Diva. Cukup ya anak-anak, sekarang waktunya kita bermain games," ujar Bu Ayi Roswati. "Yah, padahal gue mau maju," ujar Didit. "Lo maju, semuanya bakal bubar Dit," ujar Angga. "Hahaha iya benar, pada enggak mau lihat muka lo," celetuk Ramli. Selanjutnya mereka melakukan beberapa permainan. Permainan semakin seru membuat murid-murid larut dalam canda tawa. Namun jam menunjukkan sudah pukul 23, artinya sudah waktunya beristirahat. "Anak-anak, karena sudah larut malam, Ibu tutup acara api unggun malam ini. Kalian kembali ke tenda masing-masing dan tidur. Jangan ada yang begadang karena besok kalian masih ada kegiatan yang mungkin akan menguras tenaga. Selamat malam semuanya," ujar Bu Ayi Roswati menggunakan toa. "Ya padahal lagi seru-serunya," ujar Diva. "Besok kan masih ada permainan lagi," ujar Manohara. Akhirnya siswa-siswi bergegas menuju tenda masing-masing dan tertidur pulas. Bersambung 30. Semua murid sudah terbangun pada pukul 4.30 untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di pendopo. Ada yang mandi dulu lalu sholat, ada juga yang sholat dulu lalu mandi. Strategi ini dilakukan agar tidak menyita waktu banyak saat antri ke kamar mandi. Pukul 5.30 siswa-siswi diberi roti. Satu anak mendapatkan satu roti untuk makan makanan ringan sebelum nantinya ada agenda masak. Setelah makan, mereka disuruh berkumpul di lapangan untuk melakukan senam pagi secara bersama-sama. "Silakan anak-anak berbaris yang rapi, kita akan melaksanakan senam pagi bersama," ujar Bu Ayi Roswati sambil mengondisikan siswa-siswi yang sedang berbaris agar rapi. "Dingin banget sih, lo pada kedinginan enggak?" ucap Janita sambil membenarkan jaketnya. "Iya dingin, kayak dia, yang enggak pernah peka," ujar Vela. "Malah curcol," ujar Janita. Untuk pemanasan sebelum senam, murid-murid disuruh lari memutari area perkemahan dalam satu putaran saja. "Baik anak-anak, silahkan lari satu putaran area perkemahan ini, hati-hati, kembali ke barisan semula dengan rapi," instruksi Bu Ayi Roswati. Murid-murid mulai berlari. Saat baru setengah putaran, tiba-tiba Janita menyandung kaki Manohara dengan kencang sehingga tidak ketahuan siapa yang menyandung kaki Manohara. Manohara kemudian terjatuh dan kesakitan. "Aduh," rengek Manohara sambil memegangi kakinya. Ramli yang berada di belakang Manohara langsung menolong Manohara. "Mano, lo enggak apa-apa,"
Ujar Ramli panik. Sakit, rengek Manohara. Ramli memberikan kacamata Manohara yang terjatuh saat tersandung. Nih Mano, pakai dulu kacamatanya, ujar Ramli. Manohara memakai kacamatanya. Lo mau gue bantu jalan sampai barisan tadi men? Ujar Ramli. Enggak usah, lagi pula masih bisa buat jalan kok walaupun agak sakit, jawab Manohara sambil berdiri dan berjalan meninggalkan Ramli seorang diri. Asteris. Murid-murid sudah berkumpul kembali ke tempat awal mereka berbaris. Musik senam telah menyala. Baik anak-anak, mari kita mulai senamnya, ujar Bu Ayi Roswati. 15 menit telah usai. Saatnya siswa-siswi pergi memasak untuk sarapan. Baik anak-anak, senam telah usai, semoga kita diberi kesehatan jasmani maupun rohani, amin. Selanjutnya kalian dapat memasak untuk sarapan, ujar Bu Ayi Roswati. Siswa-siswi kembali ke tenda masing-masing untuk mempersiapkan bahan dan alat masak. Asteris. Di tenda Ramli, Didit, Angga dan Mas Nadim. Bro, kita mau masak apa? Ujar Didit sambil menyenderkan badannya ke badan Angga. Mie aja gimana? Yang gampang dibuat, saran Angga. Dari kemarin kita udah mie terus, mending masak yang lain, ujar Mas Nadim. Lah apa? Gue sih bisanya cuma masak mie, sahut Angga. Lo emang bawa bahan apa aja Dim? Tanya Ramli kepada Mas Nadim. Gue bawa kentang sama tempe, pagi ini kita bisa masak tempe soalnya kalau enggak dimasak keburu busuk tempenya, ujar Mas Nadim sambil mengambil tempe dan kentang yang berada di dalam tasnya. Mau dimasak apa? Tanya Didit. Goreng tepung aja, gue bawa tepungnya juga kok, ujar Mas Nadim. Wah lo emang idaman Dim, ujar Didit sembari memeluk Mas Nadim layaknya pasangan. Mas Nadim mendorong badan Didit. Iya apa sih, geli gue, ujar Mas Nadim. Lo bisa masak kan? Tanya Ramli kepada Mas Nadim. Bisa, mending sekarang kita bagi tugas aja, jawab Mas Nadim. Iya benar, gue nyiapin api, Angga siapin bahan dan alat masak, Mas Nadim masak terus Didit bagian cuci piring, ujar Ramli membagi tugas kepada teman-temannya. Lah kok gue cuci piring? Protes Didit. Udah enggak usah protes, mau makan enggak? Ujar Angga. Iya, jawab Didit pasrah. Asteris. Di tenda Janita and the Gangs. Guys, tolong ambilin teflon gue dong, ujar Janita sambil membuka kaleng kornet. Bentar, ujar Vela dari dalam tenda. Nih Janita, Vela memberikan telepon yang ia ambil dari dalam tenda. Taeng yu, jawab Janita. Gila, yang lain susah-susah masak, kita gampang aja, ujar Vela sambil melihat sekelilingnya yang sedang memasak dan mempersiapkan bahan. Iya dong, malas banget ya kan kalau harus racik-racik gitu, celetuk Janita. Sementara itu di tenda Manohara, Tisa dan Diva. Men, Div, ini gimana kok tempenya gosong? Ujar Tisa panik. Manohara dan Diva keluar dari dalam tenda. Hah, kok bisa gosong gitu sih Tis? Ujar Diva panik. Ya enggak taulah, gumam Tisa. Itu gara-gara apinya kebesaran. Udah Tis enggak apa-apa, angkat aja tempenya, kita bikin yang baru, kan masih ada, ujar Manohara. Kata-kata Manohara memang selalu menenangkan. 2 jam berlalu, waktunya siswa-siswi melakukan kegiatan jelajah alam. Siswa-siswi berkumpul bersama timnya. Baik anak-anak, kalian per tim akan melakukan jelajah alam, nanti ibu akan bagikan petanya. Tim pertama yang sampai di sini maka ialah tim yang menang dalam games jelajah alam, bisa dimengerti. Jelas Bu Ayi Roswati? Bisa Bu, jawab murid-murid. Bu Ayi Roswati membagikan peta kepada masing-masing tim. Tim yang pertama kali masuk hutan dan melakukan jelajah alam adalah tim Ramli, Angga, Didit dan Mas Nadim. Mereka mulai masuk ke dalam hutan dan menyelusuri jalan sesuai petunjuk pada peta. Tim kedua adalah tim Janita, Fahira dan Vela. Mereka mulai masuk ke dalam hutan, 10 menit mereka berjalan,
Janita mengganti petunjuk jalan yang ada di dalam hutan. Ia mengubah arah panahnya agar tim Manohara tersesat. "Loh, kenapa diubah?" tanya Fahira polos. "Ya biar tim kita yang menanglah. Lo mau tim kita kalah?" ujar Janita sambil melihat sekeliling memastikan tidak ada orang yang melihatnya. "Tapi kan itu namanya curang Janita. Gimana kalau mereka tersesat terus hilang terus dimakan harimau?" "Ih serem," ujar Fahira sambil menutup matanya karena ketakutan. "Udah deh lo enggak usah alay, yuk lanjut," celetuk Vela sambil menarik Fahira. Tim Manohara, Tisa dan Diva mulai memasuki hutan. Manohara berjalan sambil menikmati pemandangan yang indah di sekitarnya. Tisa menepuk pundak Manohara. "Woi!" teriak Tisa dari arah belakang. Bikin kaget aja," ucap Manohara kaget. "Kenapa kaget?" tanya Tisa. "Ya kaget, bikin jantungku berdegup kencang aja," ujar Manohara. "Berdegup kencang? Berarti kamu jatuh cinta dong sama aku." "Hahaha," ledek Tisa. "Ih apaan sih Tis, jijik," ujar Manohara. "Men, Tis, tunggu dong, capek nih," ujar Diva dari arah belakang. "Ya keberatan badan sih makanya gampang capek," ledek Tisa. "Berat aku aja cuma 45, jawab Diva. "Gendut itu," jawab Tisa. "Yang penting cantik," ujar Diva sambil menjulurkan lidahnya. Mereka melanjutkan perjalanan tapi ada yang aneh. "Kok kita lewat sini lagi sih?" ujar Diva. "Iya perasaan tadi udah lewat sini," celetuk Tisa kebingungan. "Iya ya, apa tadi kita salah belok ya?" ujar Manohara. "Perasaan dah benar, coba deh sekali lagi," jawab Tisa. Tim Ramli dan tim Janita sudah sampai di posisi awal. Tim Manohara belum sampai padahal dalam perhitungan, seharusnya mereka sudah sampai. "Tim Manohara kenapa belum sampai?" tanya Bu Ayi Roswati. "Mungkin enggak bisa baca arah mata angin di peta Bu," celetuk Janita. "Masa sih, Manohara kan cerdas," ujar Bu Ayi Roswati. 10 menit lagi kita tunggu, jika belum sampai, tim Ramli bantu cari mereka, siapa tahu mereka tersesat," ujar Bu Ayi Roswati khawatir. "Semoga Manohara baik-baik aja," batin Ramli dengan raut wajah khawatir. Manohara mengambil kompas pada saku jaketnya. Sebentar, mending kita pakai kompas aja deh," ujar Manohara memberhentikan langkah Diva dan Tisa. Manohara mencermati kompas yang ada di tangannya. "Kita ke utara," ujar Manohara kepada Tisa dan Diva. Tisa dan Diva menuruti apa kata Manohara. Mereka melewati pepohonan yang rimbun. Manohara sibuk melihat kompasnya sampai ia hampir terjatuh. Diva menarik baju Manohara dari belakang. "Men, kalau kamu maju selangkah lagi, kamu bisa jatuh ke jurang," teriak Diva dari arah belakang. Manohara sok, "Makasih Div, untuk ditarik. Kalau enggak tahu deh bakal gimana," ujar Manohara. "Iya sama-sama, lain kali fokus Mano," jawab Diva. "Oh jadi ini yang bikin kita balik ke tempat ini terus," ujar Manohara sambil membalikkan petunjuk arah. "Siapa sih yang iseng? Pasti Janita and the gang," ujar Tisa kesal. "Mau mereka apa sih? Usil terus," celetuk Diva kesal. Udah, ayo mending kita cepetan jalannya biar cepat sampai. Takutnya Bu Ayi Roswati khawatir sama kita," ujar Manohara. 10 menit berlalu namun tim Manohara tak kunjung datang. "Tim Ramli, silakan mencari tim Manohara. Hati-hati, jangan sampai kalian ikut tersesat," perintah Bu Ayi Roswati. "Siap Bu," ujar tim Ramli. Baru 3 langkah tim Ramli jalan, tiba-tiba tim Manohara datang sambil terengah-engah. "Nah itu tim Manohara udah datang," ujar Mas Nadim menghentikan langkahnya. "Syukurlah mereka baik-baik aja," ujar Ramli. "Maaf Bu kami telat, tadi sepertinya ada yang membalik petunjuk arah sehingga kami tersesat," jelas Manohara. "Siapa yang berani membalikkan petunjuk arah? Itu bahaya banget," ujar Ramli. "Janita,
Fahira dan Vela pura-pura tidak tahu. Iya, gimana kalau tim Manohara hilang? Dimakan harimau, celetuk Didit. Set, apa sih Dit? Ujar Manohara. Udah enggak apa-apa, kan yang penting aku, Tisa dan Diva sampai dengan selamat, ujar Manohara. Baik banget tuh cewek, batin Mas Nadiem. Oke, siapapun yang melakukannya, jangan ada yang mengulangi perbuatan ini lagi. Perbuatan ini cukup berbahaya, jika sampai ketahuan, akan ibu berikan sanksi tegas. Ujar Bu Ai Roswati dengan nada emosi. Janita, Fahira dan Vela kembali ke tendanya untuk beristirahat mempersiapkan makan siang nanti. Anak-anak yang lain mohon kembali ke tenda masing-masing untuk beristirahat, perintah Bu Ai Roswati. Semua murid-murid kembali ke tenda mereka. Bersambung 31. Pada saat di tenda, harusnya Bu Ai Roswati itu menyelidiki siapa yang udah ngerjain tim Manohara. Itu bahaya banget, bisa fatal, ujar Angga. Ya mungkin Bu Ai Roswati mikirnya santai soalnya tim Manohara udah selamat, jawab Didit. Feeling gue si Janita and the gang yang ngerjain tim Manohara. Di sini cuma mereka yang nggak suka sama Manohara, ujar Angga. Mending kita sekarang masak dulu, enggak usah gibah, ujar Mas Nadiem. Angga telah mempersiapkan bahan-bahannya namun sayang sekali kayu bakarnya habis sehingga mereka harus mencari kayu bakar terlebih dahulu di dalam hutan. Ram, sana cari kayu bakar, suruh Angga. Lo aja ah, males gue, ujar Ramli. Lo sana atau kita enggak makan, jawab Angga. Gumam Ramli. Ramli menuju ke dalam hutan untuk mencari kayu bakar. Asteris. Di tenda Manohara, Diva dan Tisa. Men, kayu bakar abis nih, ujar Diva yang akan memasak. Ya udah aku cari dulu ya, jawab Manohara bersiap-siap memakai sepatu. Mau ditemenin enggak? Tawar Diva. Enggak usah Div, kamu nyiapin bahan sama alat buat masak aja, ujar Manohara. Oke deh. Hati-hati ya, teriak Diva kepada Manohara yang sudah berjalan ke arah hutan untuk mencari kayu bakar. Asteris. Manohara mencari kayu bakar di dalam hutan. Ketika sudah mau balik ke tempat perkemahan, Manohara bertemu dengan Ramli. Mano, teriak Ramli. Manohara terus jalan, ia tak menghiraukan panggilan Ramli. Men, tunggu sebentar, teriak Ramli sambil mengejar Manohara. Manohara berhenti dan menoleh ke arah Ramli. Ada apa? Ujar Manohara. Mano, gue cuma mau jelasin yang kemarin, ujar Ramli. Jelasin apa lagi sih? Itu kan dah lama, lupain aja, ujar Manohara dan berjalan menjauhi Ramli. Men, please kali ini aja kasih aku kesempatan buat ngomong, ujar Ramli memohon kepada Manohara. Manohara memberhentikan langkahnya. Ya udah apa? Jawab Manohara. Jadi emang perjanjian aku sama Daryl itu benar? Cuma itu kan awalnya, semakin kesini aku beneran jatuh cinta Mano sama kamu. Ya sekarang terserah kamu sih mau jawab apa, aku juga udah ikhlas buat lepasin kamu, ujar Ramli. Belum Manohara menjawab, datanglah Mas Nadiem. Ram, teriak Mas Nadiem dari arah perkemahan. Cepetan dong. Keburu habis jam istirahatnya, ujar Mas Nadiem. Ramli langsung bergegas menuju perkemahan tanpa menunggu jawaban Manohara. Kalau emang masih cinta kenapa nyerah gitu aja? Gumam Manohara. Asteris. Suasana semakin malam, murid-murid masih terlelap tidur. Pukul 2 murid-murid dibangunkan oleh Bu Ai Roswati satu persatu. Gila, masih ngantuk gue. Kenapa sih harus ada jurit malam? Ujar Angga sambil mengusap matanya yang masih mengantuk. Cuci muka dulu yuk, ajak Didit. Kemudian mereka mencuci muka dan berkumpul di titik kumpul seperti biasanya. Setelah 15 menit berlalu, murid-murid sudah berkumpul sesuai dengan timnya. Baik anak-anak, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja acara jurit malam. Jangan lupa pasang penutup matanya,
nanti kalian berjalannya dengan cara memegang bahu teman yang ada di depan kalian dan akan dibantu oleh beberapa kakak pemandu yang berada di depan Siji, ujar buai Roswati. Ih ngeri, celetuk Vela. Iya serem, gimana kalau jatuh atau kepleset, ujar Fahira ketakutan. Udah kalian enggak usah cemen, buktiin kalau tim kita bisa menang, ujar Janita. Angga mengangkat tangannya untuk bertanya kepada buai Roswati. Bu, kan kita ditutup matanya, bagaimana kalau kita tersesat? Ujar Angga. Makanya ibu suruh tetap memegang bahu teman kalian yang ada di depan kalian agar tidak tersesat, paham? Ujar buai Roswati. Paham bu, jawab Angga. Mereka sudah mulai memasuki hutan, banyak siswa maupun siswi yang berteriak karena ketakutan. Selang 15 menit, Kak, ini masih lama ya? Tanya Vela kepada kakak pemandu. Iya dek masih, tetap pegangan bahu temannya ya, jawab kakak pemandu. Banyak suara kicauan burung yang menambah suasana horor, mereka pun ditakut-takuti oleh kakak pemandu dengan suara-suara aneh. Ih serem, gumam Diva. Tetap pegangan bahuku Div, entar bisa hilang loh kamu, ujar Manohara yang merasa tangan Diva terlepas dari bahunya. Iya Mano, sorry, habisnya serem tadi ada suara aneh kayak suara kuntilanak, bisik Diva kepada Manohara. Enggak usah takut Div, kita punya Allah yang ngelindungin kita, lagi pula derajat kita lebih tinggi dari makhluk gaib jadi kita harus berani, ujar Manohara yang membuat kakak pemandu salut dengan ucapannya. Nah bener tuh kata teman kamu, masa diuji kayak gini aja udah takut, ujar kakak pemandu. Ya abisnya serem sih, celetuk Diva. Asteris. Mereka menuju jalanan yang penuh dengan semak-semak, suara angin yang berhembus melalui celah tempat mereka berjalan menjadikan suara hembusan angin seperti suara tangisan dan membuat suasana semakin seram. Pengen pulang, teriak Vela sambil menangis. Vel, jangan nangis, bentar lagi sampai kok, ujar Janita yang ada di depannya. Ih tapi serem, buat apa sih kita jurit malam? Apa fungsinya? Apa tujuannya? Mau taklukin setan-setan, ujar Vela sambil menangis. Iya nih bener, buat apa sih jurit malam, celetuk Fahira. Udahlah kalian ikutin aja aturannya, jawab Janita santai, ia tak ada takut-takutnya. Asteris. Lain halnya dengan tim Ramli, mereka sepertinya sangat menikmati perjalanan tidak bisa melihat pemandangan sekitar, bisa lihat pun percuma karena hanya gelap saja. Kapan nih selesai kak? Tanya Didit. Mungkin 15-20 menit lagi, ujar kakak pemandu. Lama amat, gue keburu pengen pop nih, ujar Didit sambil mengentut. Bau, kebangetan ya lo, teriak Mas Nadim yang ada di belakang Didit. Ya maaf, abisnya kelamaan sih, ujar Didit. Ya enggak usah pakai kentut juga kali, gumam Mas Nadim kesal. Ya udah sih mending daripada pop di celana juga, ujar Didit. Jorok lo, teriak Ramli yang berada di barisan paling depan. Setelah berjalan 15 menit, mereka disuruh menjauh dari temannya, mereka disuruh duduk, mereka diberi renungan tentang beratnya kehidupan yang membuat mereka menangis. Setelah itu, mereka disuruh membuka matanya. Manohara membuka matanya, Diva. Manohara menghampiri Diva dan memeluk Diva. Aku enggak diajak, ujar Tisa cemberut. Sini-sini, ujar Diva. Janita melihat mereka berpelukan dengan sinis. Ih jijik banget mau pelukan sama si cupu, kalau gue sih enggak bakal mau, ujar Janita kepada Vela. Iya padahal Diva kan termasuk terpandang baik fisik maupun hartanya, kok mau-maunya temenan sama si cupu, gumam Vela. Asteris. Tim Ramli biasa saja, seolah-olah mereka tidak memiliki hati, hatinya sekeras batu yang susah untuk diluruhkan. Alay banget sih kaum Hawa, celetuk Didit. Lo mah nggak punya hati, makanya nggak bisa ngerasain apa yang kita rasain, ujar Vela tidak terima. Gue punya hati kali, kalau enggak ya mana mungkin gue hidup, jawab Didit tak mau kalah. Ya lo punya hati,
cuma hati lo udah mati. Tegas Janita. Nah setuju, celetuk Fahira. Setelah itu, mereka pun kembali ke tenda masing-masing untuk beristirahat dan melaksanakan sholat subuh nantinya. Bersambung 32. Setelah selesai sholat subuh dan mandi, murid-murid berkumpul di titik kumpul untuk melakukan seman bersama. Pagi yang cerah, udara yang segar. Senam dipandu oleh kakak pemandu. Enggak kerasa ya udah mau pulang aja kita, ujar Manohara kepada Diva. Diva menggunakan jaketnya. Iya Mano, tapi sumpah sih pagi ini dingin banget. Tadi aja pas mandi enggak kuat cuma ya dipaksain aja, jawab Diva menggigil. Udah dikasih minyak biar hangat, tanya Manohara. Udah kok Mano, tapi emang kedinginan aja akunya, jawab Diva. Senam berlangsung selama 20 menit lamanya. Asteris, karena hari ini adalah hari terakhir camping, maka untuk sarapan telah disiapkan, murid-murid tinggal ambil saja. Menu sarapan pagi ini adalah sayur sop. Ayo anak-anak silakan ambil jatah sarapan dengan antri yang rapi. Jangan dorong-dorongan ya, ujar Bu Ai Roswati. Manohara mengambil sayur sop setelah Diva. Ketika Manohara mau berjalan menuju tenda, Janita dengan sengaja menyenggol Manohara sehingga tangan Manohara terkena kuah sayur sop yang panas tersebut. Duh, sorry ya, ujar Janita sinis. Ramli yang melihat tangan Manohara kepanasan langsung memberikan tisu. Ramli membersihkan tangan Manohara dari tumpahan kuah sayur sop tersebut. Mano, lo enggak apa-apa, ujar Ramli panik. Manohara masih merintih karena memang kuah tersebut sangat panas. Lo bisa pelan-pelan enggak sih Janita kalau jalan? Apa emang lo sengaja? Teriak Ramli kepada Janita. Oh dibelain sama pangerannya, ujar Janita. Lo ada masalah apa sih Janita sama Manohara? Jawab Ramli sedangkan Manohara masih sibuk membersihkan tumpahan kuah di tangannya. Gue kasih tahu ya Ram, lo itu harusnya sadar. Lo itu idola di sekolah, masa lo mau sih sama cewek cupu kayak dia? Sadarlah, lo itu bisa dapetin yang lebih dari cewek cupu ini, yang dulu tipenya kayak Cheryl masa sekarang jatuh jadi suka sama cewek cupu. Bukan kelas lo Ram, teriak Janita kepada Ramli. Manohara yang mendengar makian itu langsung pergi ke tenda agar suasana tidak tegang lagi. Ramli melihat Manohara pergi. Mano, ujar Ramli memanggil Manohara. Janita hanya tersenyum jahat. Nenek sihir banget ya lo, ujar Ramli sambil meninggalkan Janita. Asteris, di tenda Manohara. Kamu enggak apa-apa men? Tanya Diva khawatir. Enggak apa-apa kok Div, udah yuk makan aja, jawab Manohara. Emang ya Janita itu cantik-cantik tapi kayak nenek sihir, ujar Tisa sambil memakan sesuap sayur sop. Enggak cantik sih, tapi kayak tante-tante, ujar Diva. Stttt, udah ayo makan, celetuk Manohara. Asteris, siang telah tiba, anak-anak silakan mulai membereskan barang bawaan, bedah tenda dan setelah itu bisa melaksanakan sholat duhur, ujar Bu Ai Roswati menggunakan toa. Anak-anak bergegas untuk membereskan barang bawaan dan melakukan bedah tenda. Manohara sangat sibuk membereskan barang bawaannya begitupun dengan teman-teman yang lain. Setelah mereka membereskan barang bawaan, mereka melakukan bedah tenda dan menuju pendopo untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Setelah semua murid selesai melaksanakan sholat, mereka berkumpul di titik kumpul untuk melakukan upacara penutupan. Setelah upacara penutupan, anak-anak apakah semuanya sudah lengkap? Ujar Bu Ai Roswati memastikan bahwa semua muridnya sudah lengkap. Sudah Bu, ujar murid-murid dengan kompak. Apakah kalian sudah memeriksa barang bawaan kalian? Sebelum nanti dimasukkan ke dalam bagasi bus, ujar Bu Ai Roswati. Sudah Bu, jawab murid-murid dengan kompak. Oke baiklah, setelah ini kalian bisa memasukkan barang bawaan ke dalam bagasi bus atau di dalam bus. Antri ya, jangan terburu-buru, pastikan tidak ada yang ketinggalan, ujar Bu Ai Roswati setelah itu membubarkan barisan.
Murid-murid bergegas untuk mengambil barang bawaannya dan dimasukkan ke dalam bas. "Janita, tolongin gue dong, berat banget nih baju kotor gue," ujar Vela keberatan dalam membawa tas yang berisi baju kotornya. "Iya emang gue babu lo," ujar Janita sambil terus berjalan meninggalkan Vela. "Fah, tolong dong," ujar Vela kepada Fahira. "Gue juga keberatan Vel, maaf yang gak bisa bantu," jawab Fahira dengan lembut. Angga yang sudah beres memasukkan barang-barangnya ke dalam bagasi bas langsung balik ke tenda untuk memastikan apakah ada barang yang tertinggal atau tidak. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Vela yang sedang kesusahan membawa tasnya. "Sini gue bantu," ujar Angga sambil merebut tas yang dibawa oleh Vela. Vela bengong, ia tak menyangka bahwa Angga akan membantunya. "Jantung gue kenapa ini, dak-dikduk mulu," batin Vela. Setelah itu Vela langsung mengejar Angga yang sudah jauh berada di depannya. Angga menaruh tas Vela pada bagasi bas dan kembali ke tenda. "Makasih ya Angga," ujar Vela berbunga-bunga. Angga tidak menjawab ucapan terima kasih dari Vela, ia langsung pergi ke tenda. Asteris, Manohara membawa 2 tas jinjingnya. Ramli melihat Manohara keberatan. "Mano, mau gue bantu?" tawar Ramli. "Enggak usah, terima kasih," jawab Manohara dengan ketus. "Ya udah kalau gitu, kalau butuh bantuin bilang aja sama gue bakal selalu ada saat lo butuh bantuan," ujar Ramli lalu meninggalkan Manohara seorang diri. Manohara terus membawa tas jinjing tersebut bersama Diva. Diva juga membawa tasnya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa tas yang dibawa Manohara sangat berat karena ada baju kotor yang kebetulan masih basah. Mas Nadim yang telah selesai memindahkan tasnya langsung menghampiri Manohara dan Diva. "Men, mau gue bantuin? Entar kalau kelamaan malah nunda loh, kasihan teman-teman yang lain keburu pengen pulang." "Udah capek," ujar Mas Nadim menawarkan bantuannya kepada Manohara. "Mas Nadim kenapa cuma nawarin ke Manohara ya? Padahal ada aku di samping Manohara yang kesusahan juga. Apa jangan-jangan Mas Nadim suka lagi sama Manohara?" batin Diva sambil menahan rasa cemburu. "Udah Dim, enggak apa-apa kok," ujar Manohara tersenyum. "Oke, kalau lo mau dibantuin enggak Div?" tawar Mas Nadim. "Oh ternyata aku juga ditawarin. Ya Allah besok lagi enggak boleh suzon gini Diva," batin Diva lagi. "Div," panggil Mas Nadim yang melihat Diva terdiam. Enggak usah Dim, makasih ya atas tawarannya," jawab Diva. "Oke deh, emang kalian cewek-cewek tangguh yang mandiri," puji Mas Nadim. Manohara dan Diva membalas dengan tersenyum. "Bisa aja kamu Dim," ujar Diva. Asteris, setelah semua murid-murid telah selesai menaruh barang di bagasi bas dan di dalam bas, Bu Ai Roswati kembali mengabsen isi bas agar tidak ada murid yang tertinggal. Setelah mengabsen, Bu Ai Roswati menyuruh murid-murid untuk berdoa agar selamat sampai tujuan. "Anak-anak, tak terasa acara camping ini sudah selesai. Terima kasih karena telah berpartisipasi di acara camping tahun ini. Mari kita berdoa agar selamat sampai tujuan." "Berdoa dimulai," ujar Bu Ai Roswati. Setelah berdoa, bas melaju dengan cepat. Sepertinya murid-murid sudah kelelahan. Mereka tertidur saat perjalanan pulang namun tidak dengan Manohara. Ia masih terus memikirkan ucapan Ramli saat tak sengaja bertemu di hutan untuk mencari kayu bakar. Perasaannya semakin tak karuan. Ia masih menyayangi Ramli namun ia tak mau terus-terusan menyakiti diri sendiri. Seandainya ia menerima Ramli kembali pun tidak akan membuatnya bahagia karena pasti Janita akan terus mengganggunya. Mas Nadim terbangun. "Men," ujar Mas Nadim yang melihat Manohara melamun. Manohara kaget. Apa Dim?" jawab Manohara. "Lo kenapa enggak tidur? Lihat seisi bas tidur semua. Cuma lo yang malah melamun. Ada apa men?" tanya Mas Nadim sambil mengusap matanya. "Aku enggak apa-apa kok Dim," jawab Manohara berbohong. "Lo mikirin Ramli ya?" ujar Mas Nadim. "Enggak," jawab Manohara.
Enggak usah bohong Mano, ujar Mas Nadim. Mas Nadim memegang tangan Manohara. Mano, gue janji sama lo bakal bikin lo lupa sama Ramli. Gue janji sama lo bakal bikin lo selalu tersenyum bahagia, ujar Mas Nadim sambil menatap mata Manohara. Manohara tertegun. Makasih Dim, ujar Manohara sambil melepaskan tangan Mas Nadim. Asteris. Setelah Bas melaju kurang lebih 1 jam, akhirnya Bas sampai juga di tujuan. Murid-murid antri untuk menurunkan barang bawaannya dari bagasi Bas. Gila, gue capek banget, ujar Angga. Katanya pulang camping mau main PS, ujar Ramli yang sedang menurunkan tasnya dari bagasi. Besok deh Ram, gue capek banget, entar mau langsung tidur, ujar Angga. Cemen lo, ledek Ramli. Satu persatu murid telah dijemput oleh orang tuanya, begitu pula dengan Manohara, ia telah dijemput oleh ibunya. Saat di jalan, Sela Arema menanyakan sesuatu dengan Manohara. Gimana Mano campingnya? Tanya Sela Arema di dalam taksi. Ya seru Bu, apalagi pas api unggun dan jerit malam, si Diva ketakutan banget pas jerit malamnya, padahal biasa aja bagi Manohara, jawab Manohara. Ya kan setiap orang beda-beda Mano, ujar Sela Arema. Iya Bu, jawab Manohara. Setelah taksi melaju selama 15 menit, akhirnya Manohara sampai juga di rumah. Ia langsung berganti pakaian dan tertidur di kamarnya, sepertinya ia sangat lelah sekali. Bersambung 33. Mas Nadim yang sedang berada di rumahnya mempunyai rencana untuk mengajak Manohara jalan-jalan. Ia tak tega melihat Manohara terus-terusan galau. Tanpa disangka sebenarnya Mas Nadim menaruh hati kepada Manohara, namun ia tak mengungkapkannya karena ia tahu bahwa hati Manohara masih milik Ramli. Maka dari itu tugas Mas Nadim saat ini adalah menyembuhkan luka hati Manohara dari Ramli. Setelah luka hati itu sembuh maka Mas Nadim akan menjadikan Manohara kekasihnya. Men, lo besok slow enggak? Gue mau aja lo ke mall, isi pesan Mas Nadim kepada Manohara. Manohara sedang mendengarkan lagu lewat handphonenya. Lagu tentang kerinduan. Nungkochi Teoreo Chioyo. Tojo Gemsik Meoreo Chioyo. Bogo Sipda, Bogo Sipda. Bogo Sipda, Bogo Sipda. Tiba-tiba handphonenya bergetar tanda ada pesan masuk. Manohara langsung membuka pesan tersebut. Dari Mas Nadim. Kenapa dia? Tumben banget. Biasanya langsung telepon, batin Manohara. Setelah Manohara membaca pesan dari Mas Nadim, ia tak merasa curiga mengapa Mas Nadim mengajaknya jalan. Manohara membalas pesan Mas Nadim, mau ngapain Dim? Mas Nadim menjawab, temenin gue beli kado buat temen gue, mau ya? Please, oke deh, besok mau jam berapa nih? Tanya Manohara dalam pesan. Jam 10 pagi gue jemput lo ya, jawab Mas Nadim. Manohara melanjutkan mendengarkan lagu sambil ikut bernyanyi. Asteris. Keesokan harinya, Mas Nadim sudah sampai di rumah Manohara. Ia mengetuk pintu rumah Manohara. Assalamualaikum, ujar Mas Nadim sambil mengetuk pintu rumah Manohara. Waalaikumsalam, jawab Sela Arema dari dalam rumah dan segera membukakan pintunya. Mas Nadim bersalaman dengan Sela Arema. Manoharanya ada Bu? Tanya Mas Nadim. Ada, sedang siap-siap, jawab Sela Arema. Lalu Manohara keluar dari kamar dan berpamitan dengan ibunya. Manohara mencium tangan ibunya. Manohara pamit dulu ya Bu, nganterin Mas Nadim beli kado buat temennya, ujar Manohara. Mas Nadim juga berpamitan dengan Sela Arema. Mas Nadim juga pamit ya Bu, ujar Mas Nadim. Hati-hati ya kalian berdua, jawab Sela Arema. Iya Bu, jawab Manohara. Lalu mereka berdua keluar dari rumah dan menuju ke mall dengan menggunakan mobil Mas Nadim. Di dalam mobil, kamu enggak ngajak Diva Dim? Tanya Manohara heran. Mampus gue jawab apa ya, batin Mas Nadim. Enggak Mano, jawab Mas Nadim. Kirain bakal sama Diva juga, jawab Manohara. Hehe enggak, soalnya kan kemarin mendadak. Takutnya dia enggak bisa, jawab Mas Nadim.
Mobil Mas Nadim melaju dengan kencang agar cepat sampai di mall. Sesampainya di mall, mereka langsung memasuki toko sepatu. "Men, bagus yang ini atau yang ini?" ujar Mas Nadim sambil membawa dua sepatu yang berbeda warnanya. "Kalau aku sih bagus yang putih soalnya warna dasar gitu, cocok buat dipakai kemana aja," ujar Manohara. "Oke deh, ukuran sepatu lo berapa men? Soalnya temen gue slow gitu ukuran kakinya," ujar Mas Nadim. "Ukuran sepatuku 38 dim," jawab Manohara santai. "Oke, Mbak saya minta sepatu yang ini untuk ukuran 38 ya," ujar Mas Nadim kepada penjaga toko. Setelah menunggu selama 5 menit akhirnya Mas Nadim selesai membayarnya. Mereka keluar dari toko sepatu tersebut. "Mau ngasih ke gebetan ya?" tanya Manohara. "Enggak, sok tahu banget sih," ujar Mas Nadim. "Lah terus buat siapa? Sepatu harga 1 juta pasti buat gebetan lah," ledek Manohara. "Enggak Mano, serius, nanti kamu juga tahu kau bakal buat siapa sepatu ini," ujar Mas Nadim. "Ah males main tebak-tebakan," ujar Manohara. "Enggak usah ngambek, mending sekarang beli es krim di sana yuk," ajak Mas Nadim. Manohara langsung tersenyum senang mendengar kata es krim. Mereka memesan 2 es krim dan duduk di bangku yang telah disediakan. "Nah gitu dong senyum, enggak melamun terus," ujar Mas Nadim sambil menjilat es krimnya. "Emangnya selama ini aku kelihatan banget ya kalau galau?" tanya Manohara. "Kelihatan banget Mano, gue aja nggak tega liatnya," jawab Mas Nadim. "Ya gimana ya, dulu aku sampai rela ngubah penampilanku demi Ramli suka sama aku. Tapi semuanya sia-sia, aku cuma dipermainin sama dia. Aku kira di awalnya tulus, ternyata enggak, dia macarin aku cuma biar tim basketnya menang di perlombaan dim," curhat Manohara. "Lo bodoh sih Mano kalau sampai ngubah penampilan lo demi seseorang. Lo itu harus mencari pasangan yang mencintai lo apa adanya, yang enggak pengen ngerubah lo," ujar Mas Nadim. "Ino dim, cuma susah, siapa sih yang mau sama aku? Ya emang gini penampilanku, pakai kacamata, baju sederhana, emang salah ya?" jawab Manohara. "Enggak ada yang salah Mano, penampilan setiap orang adalah pilihan dia sendiri. Lagi pula buat apa kalau emang penampilan oke tapi hati busuk?" ujar Mas Nadim. "Kamu emang beda dim, enggak kayak cowok-cowok yang aku kenal," ujar Manohara kagum terhadap jawaban Mas Nadim. "Lo harus lebih mencintai diri lo sendiri Mano, kalau lo aja nggak bisa mencintai diri sendiri gimana lo mau mencintai orang lain?" ujar Mas Nadim. "Iya dim, mulai saat ini aku akan ngelupain semua tentang Ramli. Aku harus sayang sama diri aku sendiri," ujar Manohara bersemangat. "Nah gitu dong, sebagai hadiahnya karena lo udah mau berusaha, nih aku kasih buat lo," ujar Mas Nadim sambil memberi sepatu yang ia beli tadi bersama Manohara. "Hah, bukannya ini buat kado temenmu ya?" "Udahlah dim enggak usah bercanda," ujar Manohara. "Ya emang mau gue kasih ke temen, kan lo temen gue," jawab Mas Nadim sambil tersenyum. "Serius dim?" "Ah bohong," ujar Manohara. "Beneran Mano? Ingat enggak pas gue ngomong bakal bikin lo ngelupain Ramli dan bakal bikin lo bahagia?" jawab Mas Nadim. Mata Manohara berkaca-kaca tak menyangka bahwa Mas Nadim sangat peduli dengannya. "Ingat dim, tapi ini berlebihan," jawab Manohara. "Enggak ada yang berlebihan Mano, kalau kamu seneng, aku juga seneng kok, terima ya sepatunya," jawab Mas Nadim. "Makasih dim," Manohara tersenyum bahagia. Mas Nadim senang saat melihat Manohara tersenyum. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang ke rumah. Di dalam mobil, "Men, besok kan kita masih libur 3 hari, lo mau enggak gue ajak jalan-jalan?" ujar Mas Nadim sambil menyetir. "Aku sih mau-mau aja, cuma kita berdua dim," jawab Manohara. "Iya Mano, enggak apa-apa kan?" jawab Mas Nadim. "Boleh dim, Diva juga kayaknya lagi sibuk ngurus pernikahan saudaranya," ujar Manohara. "Nasib,
Besok liburan terakhir kita ke pantai yuk, ajak Mas Nadim. Hah, pantai? Berdua doang? Enggak seru Dim kalau ke pantai berdua doang, jawab Manohara. Bakalan seru kalau berduanya sama aku, jawab Mas Nadim sambil tersenyum. Apa sih Dim? Sejak kapan suka ngegombal? Jawab Manohara. Dengan spontan Mas Nadim menjawab, sejak ketemu sama kamu. Manohara terdiam kaget mendengar jawaban Mas Nadim. Ia tak menyangka sahabatnya berkata seperti itu. Apakah Mas Nadim mempunyai rasa kepada Manohara? Mas Nadim yang keceplosan langsung menjawab, santai Mano, kan cuma bercanda hahaha, jawab Mas Nadim dengan tertawa. Manohara membalas dengan tertawa. Sesampainya di rumah Manohara, Mas Nadim langsung berpamitan. Assalamualaikum Bu, ujar Manohara sambil mengetuk pintunya yang terkunci dari dalam. Waalaikumsalam, Sela Arema membukakan pintunya. Lo beli apa Mano? Tanya Sela Arema yang melihat Manohara membawa sepatu pemberian dari Mas Nadim. Ini tadi dibeliin Mas Nadim sepatu Bu, ujar Manohara sambil duduk di ruang tamu. Dalam rangka apa? Kan kamu enggak lagi ulang tahun, jawab Sela Arema penasaran. Ya Manohara enggak tahu Bu, tadi katanya biar Manohara enggak galau terus. Cuma gitu, jawab Manohara. Itu tandanya Mas Nadim suka sama kamu Mano, ucap Sela Arema menebak. Apa sih Bu? Ngarang aja kalau ngomong, ucap Manohara sambil membuka sepatunya dan beranjak ke kamarnya. Dibilangin kok ngeyel, ibu juga pernah muda kali, teriak Sela Arema dari ruang tamu. Bersambung.